Mulai record ya. Oke, selamat pagi semuanya ya. Ketemu lagi dengan saya untuk materi lanjutan tentang WordPress ya. Bentar, saya share screen dulu. Mungkin sambil menunggu share screen, masih ada yang ingat pertemuan kita kemarin membahas tentang apa? Hosting dan domain, Pak. Hosting dan domain. Sip. Nah, sekarang kita akan praktik langsung ya nanti ya. Cuman sebelum praktik akan ada beberapa penjelasan tentang bagaimana untuk memanfaatkan hosting dan domain itu bisa jadi website ya. Ini kemarin sudah dijelasin tentang domain, macam-macam jenis domain, kemudian ada jenis-jenis server ya, ada yang self hosting, dedicated, VPS, kemudian harga server. Kemarin kita juga udah lihat video tentang apa data centernya Google ya, seperti apa. Kemudian kemarin sempat ditunjukin ya, salah satu cara mudah untuk kita memiliki website itu sebenarnya sudah disediain oleh Google ya, namanya Google Sites. Jadi kita bisa akses melalui alamat sites.google.com, sites.google.com gitu tulisannya, sites.google.com. Nah, di sana mudah banget ya, sama kayak kalau kita bikin apa ya, kalau di Google itu kan ada kayak Google Form gitu ya. Mirip-mirip kayak gitu platformnya ya. Kita tinggal klik, terus pilih template-nya, terus kita bisa bikin. Gitu. Semudah itu. Saya kira kalau untuk Google Sites saya nggak perlu jelasin ya. Jadi sebenarnya kalau ingin nyoba tinggal dibuka aja sites.google.com. Saya yakin pasti langsung bisa. Iya. Tanpa diajari pun pasti langsung bisa. Jadi nanti tampilannya seperti ini kalau halaman kosongnya. Nah, terus kita bisa drag and drop kayak bikin desain di Canva gitu ya. Drag and drop kita mau nambah tulisan atau nambah gambar. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah bahas kalau beli hosting itu di mana gitu ya. Kita kemarin sudah lihat-lihat di beberapa hosting provider. Ada hosting provider yang kita lihat kemarin mana aja ya. Ada Dominisia, Exabytes, Niaga Hoster gitu ya. Harganya macam-macam ya. Jadi mulai dari domain juga gitu. Domain mulai dari yang harganya per tahunnya eh, yang .com kemarin 140 ribuan sampai dengan yang mahal ratusan ribu sampai jutaan sampai dengan paling murah domain.my.id yang hanya 10 ribuan. Kemarin sudah dijelasin ya. Oke, ini contoh beli domain yang saya saranin kemarin ya. Silakan dicari hosting-hosting provider yang menyediakan promo ya. Yang menyediakan promo silakan bikin website ya. Nah, terus apakah ada yang gratis? Ya, tentunya ada. Ya, jadi kalau kita misalkan mau membuat website gratis, itu kita akan mencoba sekarang. Jadi kalau sebenarnya oleh tim Arkatama sudah dibuatin kan ya, tapi itu sudah terinstall WordPress-nya. Ya, kita nggak bisa punya pengalaman menginstal WordPress sendiri. Ya, jadi kalau misalkan kita ingin punya pengalaman menginstal WordPress sendiri, maka kita bisa menggunakan web hosting gratis. Ya, salah satunya di 000webhost.com. Ya, jadi nanti silakan ini kalau misalkan sambil praktik bisa nggak ya? Sambil praktik dibuka websitenya 000webhost.com. Nanti silakan dicoba untuk web hosting gratisnya. Nah, silakan dibuka, kemudian daftar, ya, daftar di website ini. Terus nanti silakan dipilih yang web hosting gratis yang sebelah paling kiri ini ya. Yang paling kiri ini ya, website hosting gratis ini dipilih. Nanti silakan klik tombol daftar gratis. Nanti kita diminta untuk mengisikan email, kemudian apa namanya? Lebih enak registernya pakai Google ya biar cepat. Nah, kemudian kita langsung dapat akun otomatis ya. Nanti kita diminta untuk verifikasi di email. Kemudian setelah email terverifikasi, kita langsung bisa membuat website.
Ya, misalkan jasa apa, jasa website murah atau jasa apa sesuai dengan usahanya masing-masing. Nah, ini nanti kita pilih install WordPress. Ya, kita langsung install WordPress. Nah, WordPress-nya langsung jadi. Nah, nanti tinggal nunggu sampai akhirnya kita sudah punya WordPress. Nah, ini caranya login ke WordPress. Ini caranya sama dengan yang kemarin dibagikan ya oleh tim Arkatama. Jadi kemarin dikasih subdomain di github.cafe. Subdomainnya langsung sama username dan password. Nah, kita masukkan di sini. Nah, nanti tampilan dari dashboard WordPress itu seperti ini. Di dashboard WordPress ini nanti kita bisa menambahkan konten berupa postingan ataupun halaman, page atau laman, dan juga menginstal plugin. Nanti yang akan kita praktekin juga ya. Termasuk juga menginstal template. Nah, template itu tampilan ya. Tampilan kita bisa pilih eh, berbagai template. Kalau saya suka pakai template yang namanya Neve ini, saya suka pakai template ini. Oke. Nah, ini nanti slide-nya saya share ya. Jadi ini nanti bisa dicoba dipraktekin. Kalau misalkan kita ingin menginstal WordPress di hosting gratisan. Kemudian untuk cara mengisi konten dan lain sebagainya, kita bisa langsung praktik di hosting WordPress yang sudah di-share oleh tim Arkatama. Mungkin di sini saya ingin lihat ya, apakah sudah berhasil login di WordPress yang sudah di-share oleh tim Arkatama. Yang sudah, silakan di kolom chat ketikkan sudah, yang belum ketikkan belum. Oh ya, semuanya ketik di kolom chat. Yang sudah berhasil login di belum, belum. Oh, serius ini belum. Dikasih akunnya sejak kapan? Oke, belum. Oke, belum. Mm-mm. Oke, kalau belum kita langsung praktik aja kalau gitu ya. Kita langsung praktik untuk membuka akunnya masing-masing ya. Berarti saya share screen untuk layarnya. Kita langsung praktik aja. Wait, bentar saya keliru. Saya share screen browser saya ya. Shauki siap KB. Nah, saya mesti terkendala kayak gini ya. Oke, berarti nggak apa-apa. Saya pakai hosting gratisan. Saya pakai 00.webhost.com. Silakan sambil eh, ikutin ya langkah-langkahnya ini. 00.webhost.com. Kemudian saya harusnya sih daftar ya. Kalau misalkan bingung bisa pakai bahasa Indonesia ya. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Jadi yang tombol sebelah kanan EN ini diganti bahasa Indonesia biar tampilannya seperti ini. Oke, silakan dibuka alamatnya ini. Saya share di kolom chat ya. Webhost.com. Kemudian ya, kemudian silakan klik kayaknya klik beli sekarang deh. Nah, beli sekarang ya. Terus di sini pilih yang sebelah kiri web hosting gratis. Klik di daftar gratis ya. Silakan masukkan emailnya. Oh, sudah digunakan. Iya, saya karena sudah punya akun ya.
Jadi kalau yang belum punya akun silakan daftar, isikan emailnya, passwordnya, tulis lagi passwordnya, klik daftar. Tapi karena saya sudah punya akun, saya langsung login aja, gunakan email saya. Jadi biar saya bisa praktik, kayaknya saya harus daftar pakai email baru. Oke, apakah saya masih punya email Yahoo? Oke, oke, saya coba daftar pakai email Yahoo ya. Oke, daftar gratis. Sekalian diikutin ya, biar kita langsung bisa praktek. Oke, kalau sudah daftar, silakan dibuka emailnya, nanti akan ada konfirmasi. Nah, mohon verifikasi alamat email Anda. Untuk pendaftaran, silakan diklik link verifikasinya. Oke, sampai di sini ya, cukup cepat ya. Hanya tinggal masukkan email, kemudian sudah masuk ke Zero Web Host di panelnya. Sudah masuk di panelnya. Terus ada tombol buat website baru. Oke, saya cek apakah semuanya sudah berhasil ke halaman seperti saya ini. Kalau yang sudah berhasil, silakan ketik berhasil di chat. Kalau yang belum, silakan ketik belum. Berhasil, berhasil, oke. Oke, berhasil. Berhasil, berhasil. Oke, saya tanya. Muhammad Ridwan, kenapa belum? Ada kendala di mana? Mas Muhammad Ridwan. Terkendala jaringan, Pak. Oh, terkendala jaringan. Oke. Nanti dicoba ya, bisa kok ya. Terkendala password. Kenapa passwordnya? Silakan Ya, bikin password. Minimal 8 karakter. Kenapa? iya Pak, sudah dicoba tapi kok masih gagal terus. Masih Tulisannya apa, saya Kakak? pakai password email saya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Nah, terus, kan itu ditulis 2 kali passwordnya. Terus, Iya, kendalanya di mana? sudah. Nggak bisa, Mas Ian. Masih belum bisa. Maksudnya nggak bisanya itu ada muncul pesan error atau kenapa? Gimana, Alvinda? Iya, Pak. Masih sepertinya masih salah passwordnya ini. Padahal sudah 8 huruf, saya juga sudah tambahkan angka juga. Alvinda mau share screen coba.
Biar yang lainnya juga bisa tahu ya. Kalau ada kendala, Maaf, Pak, mungkin hurufnya mesti ada yang besar satu, Pak. ya ada Uppercase yang besar, sama uppercase, lowercase. ya ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka ya. Oh, ya sebentar saya coba dulu ya, Pak ya. Benar. Sama simbol X atau pagar. Dicoba, oke. Ya, termasuk ini ya kebiasaan membuat password. Memang karena sekarang itu istilahnya apa ya, kejahatan digital itu udah mulai banyak. Jadi sebisa mungkin biasakan kita membuat password yang lebih aman daripada biasanya. Kalau misalkan kita password hanya kata-kata aja biasa, sekarang udah waktunya boleh kata-kata itu, cuman misalkan yang depan pakai huruf besar, atau yang belakang pakai huruf besar, atau yang huruf vokal pakai huruf besar. Terus belakangnya ditambahin angka. Nah, angkanya angka yang kita ingat, sering kita ingat, boleh tahun lahir, tanggal lahir, atau tanggal apa gitu yang sering kita ingat. Jadi nanti password kita akhirnya ada kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Agar lebih aman lagi, bisa dikasih karakter spesial, misalkan kayak underscore, kemudian add, ya, atau tanda pagar, tanda seru gitu ya. Itu boleh. Misalkan ada huruf I-nya itu diganti tanda seru gitu ya. Ada huruf A-nya itu diganti add. Nah, itu password kita lebih aman. Seperti itu ya. Oke, sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, sudah sampai halaman seperti yang saya share ini, silakan klik di tombol buat website baru. Klik ini, ya. Kemudian silakan dipilih yang WordPress website. Ya, namanya silakan dimasukkan. Namanya ini kenapa ke opsional? Karena defaultnya adalah admin kalau untuk login. Ya, misalkan karena saya namanya Shopee, saya nggak admin, pakai Shopee, passwordnya misalkan saya samakan aja. Nah, gini, ada minimal passwordnya terdiri dari apa? Satu angka, satu huruf kecil, minimal 8 karakter, maksimal 50. Ya. Tapi siapa mau password 50 karakter kepanjangan ya? Satu simbol ya, satu simbol itu tanda seru, tanda pagar, tanda dolar, tanda persen, dan lain sebagainya. Uppercase letter, huruf besar, dan hanya Latin. Tidak boleh pakai aksara Jawa atau aksara Cina, aksara Jepang, kata-kata hiragana nggak boleh ya. Nah, kalau sudah, silakan klik buat, klik. Kenapa ini nggak mau ya? Oh, Saya juga nggak mau, Pak. Nggak mau, Pak. ini websitenya zero web hostnya yang lagi error ini kayak. Iya, diklik gini doang ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak ada fungsinya, Pak. Aduh, ini website ini nggak reliable berarti dia. Hmm. Kalau nggak pakai nama, namanya dikosongin, nggak mau juga. Oke, ya. Sekarang kita pakai cara yang lain ya. Mana sih yang lain yang bisa ngasih hosting gratisan? Berarti ini nggak apa-apa, nanti dicoba lagi ya. Caranya kurang lebih sama seperti yang tadi ada di slide. Nanti slide-nya kan saya bagi di LMS ya. Nanti bisa dicoba. Sekarang ini aja, silakan login ke eh, apa namanya? Saya sudah Hello World. Loh, Hamzah bisa berhasil. Mas Hamzah juga dari sini, Zero Web Host. Iya, Pak. Dari Oh, waktu klik baru buat ini bisa ya? bisa tadi ada proses.
Nah, ini berarti nggak beruntung ini saya. Kenapa ya? Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Ya saya kurang tahu ya. Eh, Coba sekarang ini aja, silakan semuanya login di ini yang di GitHub Cafe-nya. Soalnya saya ini nggak bisa login kalau di GitHub.cafe ini. Sama saya juga nggak bisa Pak yang itu. Nggak bisa ya? Iya, Iya, Pak, dari kemarin juga nggak bisa. Dari kemarin juga nggak bisa. Oke. Oke, kita coba yang lain ya. Sekarang hosting gratisan yang bisa kita coba, silakan ketik Infinity Free. Saya share linknya ya, kolom chat. Yang udah Hello World, tunggu dulu ya, yang udah Hello World. Nah, Infinity Free, terus silakan register, terus masukkan emailnya, agree, sign up. Oke, terus verification link dikirim ke email, silakan cek emailnya. Oke, terus verify email. Oke, nah nanti kita sudah sampai di sini. Nah, bedanya kalau di Zero Zero Web Host, kita hanya dikasih satu slot untuk bikin website gratis. Tapi kalau di Infinity Free, kita dikasih 3 slot untuk membuat website gratis. Jadi bisa bikin 3 website sekaligus kalau di Infinity Free ya. Nah, silakan dicoba. Hmm. Kalau sudah sampai halaman seperti saya tampilin ini, silakan diketik di kolom chatnya, ketik apa ya? Ketik OK deh. Ketik OK di kolom chat. Kalau yang sudah sampai halaman seperti yang saya share. Oke. Oke, baru dikit. Saya tunggu ya. Ada yang belum. Mas Rizal, apa kendalanya? Sinyal, Pak. Jaringan juga? Apa? Iya, Pak, jaringannya. Oke. Oke, Mas Rizal. Bisa dicoba lagi. Oke, masih saya tunggu. Belum semuanya. Baru dikit. Oke, kalau sudah seperti ini,
tampilannya, sudah banyak yang oke ya. Silakan klik create account. Create account. Nah, di sini oke, sudah banyak yang oke ya. Silakan klik create account. Terus di sini kita bisa milih subdomain atau custom domain. Kalau custom domain ini berbayar ya. Tapi kalau atau kita sudah punya domain sebelumnya. Tapi kalau misalkan subdomain ini yang gratis. Nah, silakan dipilih belakangnya ini. Nah, ini belakangnya ini maksudnya gini apa? Misalkan ya, nama saya Sauki. Saya punya website, saya punya usaha namanya narasumber misalkan ya. Narasumber. Terus di sini saya pilih free.nf. Nah, gini. Nah, narasumber.free.nf. Jadi nanti alamat websitenya seperti ini, narasumber.free.nf. Kalau misalkan dipilih di sini, misalkan yang ini, berarti narasumber.000.pe. Gitu ya. Kalau misalkan dipilih yang ini, berarti narasumber.rf.gd. Nah, saya pilih yang free.nf. Misalkan gini ya, check availability, apakah tersedia. Nah, ini berarti the domain narasumber free.nf is available, berarti bisa. Ya, Pak, boleh tanya, itu silakan. subdomainnya itu nama bisnis kita atau gimana? Iya, nama bisnis, boleh nama sendiri juga nggak apa-apa. Bebas saja, kan kita bisa bikin 3 kan? Ya, untuk belajar boleh dicoba aja. Bebas. Terus account username ini bebas. Terus passwordnya ini letters and number only. Ya. Oke. Misalkan saya pakai narasumber 2023 misalkan gini. Oke. Terus Username-nya dikosongin, Pak, atau gimana? ya username-nya memang nggak bisa diisi ya. Memang dia generated automatically. Kita nanti dibikinin sama Infinity Free-nya. Terus langsung create account. Create account. Nah, account created. Nah, cuman di Infinity Free ini ada sedikit kekurangan ya. Jadi biasanya domain yang kita buat itu nggak langsung aktif. Tadi kan saya narasumber.free.nf ya. Biasanya dia nggak langsung aktif. Nah, oh ini kayaknya ini langsung aktif ini kayaknya. Nah, biasanya dia nggak langsung aktif gitu ya. Nah, narasumber.free.nf. Nah, biasanya kalau kayak gini itu nggak aktif. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita finish dulu. Account created. Ya, account created. Nah, ini ada tulisannya. Please note that it can take up 7 hours for a new domain to start working everywhere. Jadi, kadang cepat, kadang lambat. Nah, caranya gimana? Jadi, kita bikin satu lagi. Ya, siapa tahu dia lebih cepat aktifnya. Jadi, balik lagi ke account. Ya, balik lagi ke menu account atas ini. Bikin satu lagi. Create account. Nah, saya pilih subdomain lagi. Saya narasumber juga. Tapi yang saya pilih yang ini deh. narasumber.000.pe. Saya coba ini. Nah, cek availability. Oke, passwordnya narasumber 2023 saya samakan. Create account. Nah, saya finish. Nah, ini kan we're setting up your account. Please refresh please refresh page in few minutes. Nah, apalagi kita sekarang lagi bareng-bareng ya. Jadi websitenya Infinity Free lagi kita sarang bareng-bareng. Nah, account-nya kita lihat. Nah, ini saya sudah punya 2 account.
narasumber.free.nf, narasumber.00.pe. Coba sih saya buka yang narasumber.pe ini tampilannya kayak mana. Ini tadi udah start verify, zero-nya tadi nggak bisa, saya close. Nah, kalau kita sudah bikin dua account ini, sekarang waktunya kita install WordPress di dalamnya ya. Oke, misalkan saya ke website yang pertama tadi, yang atas ini ya. Yang atas, kita klik. Nah, ini kan domainnya, ini ada info-infonya ya. Domainnya ini free subdomain. Kemudian ada FTP details, ada MySQL database, dan lain sebagainya ya. Nah, kita klik aja ke home. Ya. Ya. Kemudian silakan klik Softaculous Installer. Nah, jadi setiap hosting itu biasanya memiliki Softaculous Installer. Nah, Softaculous Installer. Misalkan saya tunjukkan hosting yang berbayar ya. Misalkan saya punya hosting berbayar di MyID Cloud Host. Misalkan saya tunjukkan beberapa hosting berbayar saya. Ini ada beberapa website yang saya kelola. Nah, ada puluhan website. Misalkan saya buka salah satu ya. Misalkan yang ini. Nah, maka di sini saya bisa klik di cPanel-nya. Dan nanti pasti ada yang namanya Softaculous Installer. Softaculous Installer. Nah, pasti ada yang namanya Softaculous Installer. Ini di website yang berbayar ya. Di hosting yang berbayar. Tapi di hosting yang gratisan juga ada Softaculous Installer. Ya, jadi untuk mempermudah kita menginstal sebuah website WordPress di hosting, kita bisa klik Softaculous Installer. Nanti tampilannya seperti kok nggak bisa ya? Saya pusing. Softaculous Installer, saya klik lagi. Terus saya klik Control Panel deh. Control Panel. Oke, I approve dulu. Oke, berarti yang dikliknya Control Panel-nya ya. Control Panel-nya aja yang diklik. Softaculous-nya dia nggak mau. Setelah diklik Control Panel, baru scroll ke bawah. Nanti silakan dicari Softaculous-nya. Nah, ini baru ketemu Softaculous. Baru diklik Pak, Softaculous. bisa diulang nggak Pak? Ketinggalan. Oke, saya ulang ya. Jadi dari tampilan yang ini, tampilan yang accounts ya. Kan kita udah bikin dua akun ya. Ya, sini. Nah, klik yang kita pertama bikin. Misalkan yang atas ya. Klik yang atas dulu. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini. Ada Control Panel, File Manager, sama Softaculous. Klik yang Control Panel. Control Panel. Nah, nanti kalau yang belum muncul ini biasanya dia I approve, ada tombolnya hijau ya. Klik tombol yang hijau, I approve atau I accept gitu ya. Nah, kemudian silakan di scroll ke bawah, silakan dicari Softaculous Apps Installer. Kalau yang sudah ketemu ini, silakan ketik di kolom chat ketemu. Pak, kalau klik langsung yang Softaculous nggak usah ke si panel langsung, nggak apa-apa kan Pak? Yang penting bisa muncul kayak gini nggak? Gini, bisa muncul Iya, gini. bisa Pak Oh ya, langsung ke ya Softaculous. soalnya di tempatku tadi nggak bisa. Oke Pak. Hmm. Oke, ada yang tanya, kenapa kok harus bikin dua domain? Mohon maaf sekali ketinggalan. Oke, Fania. Jadi eh, kenapa harus bikin dua akun ya? Karena berdasarkan pengalaman di Infinity Free ini, websitenya nggak langsung aktif ya. Makanya tak bikin dua. Jadi kalau misalkan ini nggak aktif, nanti aku bisa pakai yang ini. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan nggak aktif dua-duanya, berarti nggak beruntung banget. Bikin lagi satu, bikin tiga. Gitu ya. Gitu, Fania ya. Oke, nah
Ketemu. Oke, berarti tampilannya sudah seperti yang ini ya, Softaculous installer. Nah, Softaculous itu apa? Softaculous itu alat yang disediakan oleh hosting untuk kita menginstal sebuah website. Jadi website sekarang itu sudah nggak kayak dulu ya. Website sekarang itu sudah tinggal klik udah jadi. Nah, jadi website itu ada beberapa framework website. Ada WordPress, Joomla, Avantikar, PHP BB, OpenRealistic. Tapi kita nggak perlu belajar semua ya. Ini banyak banget gitu ya. Yang paling banyak digunakan di dunia itu WordPress. WordPress ini silakan klik install. WordPress klik install. Install. Nah, choose installation URL-nya tetap ini ya, http://narasumber.free.inf. Sebenarnya harusnya pakai HTTPS, tapi karena kita nggak memiliki sertifikat secure, kita pakai HTTP aja. Oke. Nama site-nya my blog boleh diganti. Ini juga boleh diganti. Misalkan nama perusahaan saya isi di sini ya. Oke. Nah, gini. Admin username-nya bisa diisi. Jadi defaultnya dia kan admin. Kalau misalkan nggak mau admin, boleh diganti namanya kayak gitu. Passwordnya boleh tetap ini, boleh diganti password yang lain, gitu ya. Terus bahasanya, kalau misalkan mau English juga English boleh, mau diganti Indonesian juga boleh. Pluginnya ini nggak usah dipilih aja, biar nanti instalasinya lebih cepat ya. Di sini apa? Cuman site name. Site name itu nama website. Terus site description itu tagline. Ya, tagline-nya. Jadi kalau misalkan tak tunjukkan yang website yang udah jadi, ini website saya yang udah jadi, maka site name-nya itu yang muncul di sini. Nah, muncul di sini. Nah, narasumber.id, tagline-nya narasumber pelatihan koperasi dan UMKM. Ini tagline. Pak, mau nanya itu admin akunnya yang tadi. Admin username sama passwordnya yang tadi buat akun. Enggak, beda. Jadi kan di akun ini, kan ini tadi yang tanya Regina. Regina bisa bikin beberapa website kan ya. Nah, website 1, website 2, website 3, admin username dan admin passwordnya bisa beda-beda. Nah, jadi kalau misalkan kita mau bikinin banyak website gitu kan, ya sudah kita adminnya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi untuk masuk ke akun utamanya Infinity Free itu punya kita sebagai manajer, terus admin untuk pengelola website nanti bisa admin masing-masing websitenya. Jadi ini nggak harus sama, ya boleh beda. Terus bahasanya boleh disesuaikan Indonesia, ya sama-sama kayak gini. Terus, tanya iya, Rizka. terkait site name sama site description-nya itu, Hmm, kalau seumpama kita belum punya perusahaan, itu diisi apa ya, Pak? diisi namanya Rizka aja. Misalkan site name Rizka Wijaya Kusuma, site description official website of Rizka, gitu. Boleh lah. Ada lagi pertanyaan? Sudah, Pak. Terima kasih. Yang lain, ada kendala? Nanti jangan sampai udah panjang, udah terakhir, terus belum Pak, gitu. Dari awal belum. Saya potong. Oke, saya tanya coba. Mbak Noni Ika Nurfadila, sudah sampai sini kah? Sudah, Pak. Sudah. Dari soft calculus itu klik apa ya, Pak? Kalau sudah ke Softaculous tadi, klik WordPress, terus klik install. Oke, Pak. Ya. Makasih. Nanti tampilannya seperti ini. Oke, silakan yang ketinggalan, silakan tanyakan. Sampai mana? Nanti jangan sampai hilang arah. Pak mau tanya Pak, Silakan. versi WordPress itu ngaruh nggak sih Pak untuk kalau kita ganti-ganti? WordPress-nya Iya.
Iya, kalau misalkan kita nggak ada kepentingan, pilih aja yang paling atas, yang terbaru. Ya, kenapa kok biasanya orang itu milih versi WordPress? Itu biasanya berhubungan dengan plugin. Kadang ada orang yang memerlukan plugin tertentu, misalkan dia hanya support di WordPress 5, belum support di WordPress 6, maka dia nginstalnya WordPress 5. Tapi kalau kita nggak ada kepentingan, selalu yang terbaru. Ya. WordPress itu harus selalu yang terbaru. Kalau yang terbaru, ini misalkan website saya ini sudah pakai WordPress yang apa ya? 6.3 ini kayaknya yang terbaru. Ya, dia update. Oh ya, 631 ini udah yang terbaru. Ya. Ya, pastikan kalau kita punya website ya, itu harus punya versi terakhir dari WordPress. Itu juga menjaga agar WordPress kita aman dari hacker. Kayak gitu. Oke, kalau sudah silakan scroll ke bawah. Advance ini nggak usah dipilih ya, biarin aja. Ini untuk advance kalau misalkan database-nya mau diubah. Terus temanya ini nggak usah dipilih ya, standar aja. Nanti kita akan coba install tema sendiri ya. Lalu kita klik install. Install. Nanti prosesnya kayak gini. The field admin username is required. Nah, kayaknya tadi udah tak isi ya. Nggak mau deh. Isi Indonesia deh. Nah, berubah lagi. Install. Nah, ini harusnya jalan ya, cepat harusnya. Ini berarti punyaku ini ada error. Kayaknya harus diulang lagi. Harusnya dia langsung jalan sampai 100% kayak gitu. Coba saya refresh. Iya kan? Error. Bentar, saya coba ulang lagi ya. Ya, WordPress, install. Kemudian dipilih ini. Terus saya kasih gini, administrator. Oke, ini Indonesia aja. Nah, ini harusnya gini ya, jalan. Nah, sampai ada tulisan congratulation. Kalau keluar congratulation ini, harusnya ini ke kanan, open in new tab, websitenya udah jadi. Nah, kalau websitenya kayak gini, ini berarti websitenya belum aktif ya. Websitenya belum aktif. Tapi sebenarnya ini sudah terinstall ya. Cuman karena kita masih pakai gratisan, dia belum aktif nih. Belum bisa dibuka. Ini kalau misalkan dicek maksimal besok, itu udah bisa dilihat. Mungkin nanti malam. Berarti karena ini nggak berhasil, saya coba untuk akun yang satunya. Nah, jadi saya close, balik ke akun satunya lagi. Saya coba yang bawah. Ya, ke control panel lagi. Nah, ini saya tulis, saya klik I approve. Terus ke Softaculous lagi. Saya stuck di 95% itu jaringan ya? Ditunggu aja. Biasanya memang, tapi harusnya enggak sih. Harusnya kan gini ya. Coba aku install ya.
Faisal. Saya juga Pak di 95 dari tadi. 95 dari tadi. Saya juga, Pak. Sama, Pak. Ya, Ya Pak. karena kita nginstal bareng-bareng ya. Dia websitenya ngambek dia. Pak, ini kalau Ah, sudah Hello World sudah bisa ya, Pak? Nah, Hello World berarti sudah berhasil. Siapa nih yang berhasil tadi? Coba. Bisa. Rizka udah berhasil. Nah, beruntung kamu, Rizka. Oke, berarti ini coba ya. Bentar. Kita tunggu teman-teman. Iya, punya. Oke, ini saya kasih bahasa Inggris saja ya. Mungkin kalau bahasa Indonesia dia agak nggak mau. Ya, karena installer WordPress itu beda-beda ya. Kalau installer yang baru install udah bahasa Indonesia itu kayaknya beda. Coba saya pilih English saja. Kalau English dia apakah mau berhasil? Nah, harusnya cepat. Terus kita klik kanan. Rizka tadi subdomainnya pakai apa belakangnya yang cepat? Belakangnya. Pakai grid, terus garis tengah, terus site.com. Oh, gridsite. .net. Gridsite.net. Iya. Nah, ini juga nggak berhasil ini aku. Ini belum, ini sebenarnya udah bisa, cuman istilahnya apa ya? Domainnya belum aktif. Seperti tak jelasin kemarin kan ya. Jadi kita kan bikin domain. Nah, domainnya ini belum bisa diterjemahin ke alamat IP oleh server DNS-nya. Berarti kayak gimana? Berarti dengan terpaksa aku bikin lagi akun yang ketiga, jatah terakhirku ya. Coba pakai grid site. Misalkan saya pakai shaukiharis.gridsite.net. Check availability. Oke, available. Pakai password ini. Create account. Open control panel. Oke, I approve. Mudah-mudahan bisa. Softaculous lagi. Dia. Nah, something went wrong. Please allow 20 minutes then retry. Nah, kelamaan ya. Oke, saya balik lagi ke 00 web host tadi. Oke. Oke, ini karena nggak bisa, sambil nunggu ya. Yang websitenya sudah bisa diakses, ya websitenya maksud saya udah bisa diakses tuh yang kayak gini. Kalau alamatnya ini setelah install, terus alamatnya ini dibuka, sudah muncul Hello World, silakan ketik di kolom chatnya bisa, gitu. Yang websitenya kayak tadi punya Rizka kan sudah bisa diakses ya. Nah itu silakan ketik di kolom chatnya bisa. Ada yang bisa. Oh lumayan ya. Berarti nggak semuanya nih. Banyak yang beruntung ya bisa. Pak, saya mau tanya, kan saya bikin ulang lagi ya yang domainnya sama kayak Rizka.
Nah, Ah, ada bacaan congratulation itu berarti udah bisa ya, Pak? iya, domainnya bisa. Ah, Terus nanti saya ngeklik apa, Pak, biar bisa hello world. ini alamatnya ini diketikkan di browser. Misalkan di sini ya, shaukiharis.gridset.net. Copy gini ya. Nah, di copy gini. Nah, bisa nggak? Nah, kalau gini biasanya bisa ini. shaukiharis.gridset.net. Nah, karena ini shaukiharis.gridset.net ini bisa ya. ah, Your website is ready. Nah, ini bisa. Berarti saya akan sekalian nunjukin ya. Sebenarnya menginstal WordPress itu bisa dengan cara manual ya. Ini karena harusnya kan bisa pakai Softaculous ini cara yang otomatis, tapi dia nggak mau. Oh, ini kayaknya mau ini. Mau dia. Nah, oke. Akhirnya saya bisa kayaknya. Install dulu. Oke, misalkan Shopee Haris, terus official website of adminnya administrator. Maksudnya ini misalkan. Oke, saya install aja pakai English ya. Nah, harusnya kalau sudah berhasil ya, ini diklik ya. Jadi ini ada dua alamat ya. Ini alamat website, ini alamat administratif URL. Administratif untuk kita nambah-nambah postingan, untuk kita ngedit-ngedit itu di halaman yang bawah ya. Jadi ini bisa diingat-ingat. Nah, kalau udah berhasil kayak gini, diklik alamat websitenya, langsung muncul, nah, Hello World. Nah, ini sudah berhasil berarti ya. Berarti saya sudah sama dengan yang bisa. Saya masih kotak biru kayak punya Bapak tadi ya, Vinska. Kalau misalkan kotak biru, silakan dicoba bikin lagi. Nah, ini tadi berarti belakangnya pakai grid site ini. Coba ini Pak, yang saya hmm, udah congratulation, tapi pas diklik biru-biru, Pak. iya, itu sama kayak ini kan, sama kayak akunku yang lain ini kan. Ini kan juga tadi udah congratulation. Oh iya. Tapi ketika dibuka masih biru-biru kan. Nah, masih biru-biru. Itu berarti belum aktif dia name servernya. Ini juga udah congratulation. Coba dibuka. Ini biru-biru. Nah, ini masih biru-biru. Tapi saya bikin terakhir, bikin grid site ini udah bisa. Coba misalkan yang tadi udah bisa ya, tolong diketikkan. Tadi pakai ini apa? Pakai domain apa belakangnya? Grid site. Tolong diketikin di kolom chat. Loh, ada yang 00PE, Mas Alan ini udah bisa. FreeNF juga bisa. Waze.com juga bisa. Ya, berarti nggak tergantung ini ya, nggak tergantung belakangnya. Ya, jadi keberuntungan aja kayaknya. Free.nf. Oke, udah bisa ya. Pak, saya nggak bisa. Sampai Harus mana, nunggu Safira? Masih 20 kotak-kotak menit biru. lagi. Kalau yang disuruh nunggu kayak tadi itu, ya, kalau suruh nunggu itu di refresh saja, refresh ini, atau refreshnya hard refresh. Hard refresh itu tahan tombol shift di keyboard, terus tekan tombol refreshnya ini. Nah, itu namanya hard refresh. Terus nanti dicoba buka lagi, buka lagi ininya, buka lagi Softaculous-nya. Nah, kalau yang misalkan belum berhasil itu silakan bikin lagi sampai 3 ya, sampai 3 kayak gini. Nanti pasti salah satu bisa. Ya, ini kebetulan punyaku yang bisa yang grid set ini. Nah, yang grid set ini tadi bisa. Nah, tandanya berhasil itu nanti di bisa diakses ya. Nah, kemudian di Softaculous installation-nya ada angka satunya kayak gini. Nah, ini bisa diklik. Nah, ini websitenya berarti ya. Bisa diklik tanda W-nya ini, W atau WordPress-nya.
nanti bisa muncul informasi website yang sudah berhasil kita install. Nah, ini Softaculous namanya. Nah, kemudian untuk mengelola website ini, nah, tadi kan kita dapat password ya, cuman aku tadi nggak nyatet passwordnya. Maka caranya login ke ini, ke manage-nya, kita bisa klik di sini login. Ya, login gini. Nah, nanti kita akan masuk ke dashboard-nya WordPress. Ya, jadi gimana caranya masuk ke dashboard-nya WordPress gini? Balik lagi ke ini, ke akun yang sudah berhasil ya. Oke, misalkan minta close dulu biar semuanya ngikutin langkahnya. Ya, di account yang di Infinity Free, nah misalkan kita sudah bikin 3, yang sudah berhasil kan yang bawah ini ya. Nah, aku klik ini, lalu ke control panel, terus ke Softaculous. Nah, setelah ke Softaculous, nanti ada installation, ada angka 1-nya ini, klik di sini. Ya, terus nanti diklik tanda manage your installation ini, yang logo W atau logonya WordPress ini. Nah, nanti klik login. Pak, pelan-pelan dong, Pak. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Mulai dari mana? Di sini ya, kalau buka akun kan bisa semua ya. Ke close. Oke, bentar. Oke, sampai sini ya, mulai dari sini. Nah, jadi kan kita tadi bikin beberapa website, ya kan? Nah, misalkan yang satu belum berhasil, yang satu sudah aktif. Nah, website yang aktif ini diklik. Klik website ini. Sampai muncul tampilan seperti ini. Ada pilihan control panel, file manager, Softaculous installer. Oh, ini langsung bisa ke sini sih. Langsung klik Softaculous installer aja. Jebret. Nah, sudah ke Softaculous installer. Di sini ada angka installation 1 ini. Klik ini. Nah, nanti akan muncul di sini kita punya berapa website. Ada 1. Klik tombol yang ada huruf W kecil bulat ini loh. Bulat W. Itu logonya WordPress ya. Klik logonya WordPress. Lalu di sini ada tombol login. Nah, itu biar kita nggak usah ngafalin username sama passwordnya. Maksudku kayak gitu. Biar nggak repot-repot. Nah, nanti langsung masuk ke dashboard-nya WordPress. Nah, yang sudah berhasil masuk ke dashboard-nya WordPress, silakan ketik berhasil di kolom chat. Pas saya udah 3, nggak bisa semua. Bisa. 3 nggak bisa semua. Iya, Pak. Yang itu sebenarnya bisa kok saya kira. Ini nanti gini, nanti nyobanya agak nanti gitu ya. Jadi sekitar setelah 3 jam atau setelah 5 jam itu baru aktif. Kurang Berarti saya beruntung. nontonin ini dulu aja ya, Pak. Kalau misalkan mau nyoba ya, saya kira punya berapa email. Nah, kalau 3. punya email kan, ini silakan log out ya. Bikin lagi ya, Pak. Yes, log out dari ini, sign out, terus register pakai email yang lain. Nyoba lagi bikin pakai subdomain yang lain. Oke, makasih, Pak. Ya, coba-coba dulu ya. Pak, mau tanya, Pak. Ya, gimana, Mbak Ini Yonadi? ya, congratulations, klik apa? Return to WordPress atau return to overview? Congratulations. Apa Ini, sudah ini? Oh, belum. Setelah install ini kan ya? Iya. Nah, setelah install, itu di bawahnya kan ada alamat yang alamat websitenya doang, sama ada alamat yang /WP admin ya. Yang ada alamatnya doang aja diklik. Pastikan tampilannya udah kayak gini. Udah belum? Udah, Pak, udah. Udah kayak gini. Kalau udah kayak gini, nanti di sini klik yang gimana ya? Klik lagi home-nya Softaculous kayak gini, home. Nah, nanti ada installation 1 kan, klik ini.
Nah, nanti diklik lagi yang logo WordPress-nya kayak gini. Nah, nanti ada tombol login. Nah, nanti Yonada klik ini, tombol login ini, sampai nanti tampilannya seperti kayak gini. Nah, ada muncul dashboard. Nah, silakan. Yang sudah berhasil tampil dashboard, ketik lagi berhasil. Ya, Pak, Oke, udah di. Mas Rizal, kenapa Mas Rizal? Udah jadi Pak, Ah, udah berhasil. Udah berhasil. nggak dengar suaranya. Terakhir gimana? Berhasil Pak. Oh, berhasil. Oke. Alhamdulillah. Berhasil. Oke, udah banyak yang berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, nah, maka ini adalah tampilan belakang. Jadi kita sebenarnya punya dua website ya. Kita klik sebelah kiri atas ini ada nama kita, terus visit site ya. Klik visit site ini adalah tampilan website kita. Kalau namanya kita klik dashboard di sebelah pojok kiri atas ini, dashboard ini itu hanya kita yang lihat. Ya. Jadi bisa kita ini visit site-nya klik kanan, open in new tab. Nah, jadi ini tampilan depannya, ini tampilan belakang. Tampilan belakang itu istilahnya dapurnya. Nah, dapurnya. Tapi yang dilihat orang lain tuh yang tampilan depan ini. Gitu ya. Tampilan depan ini. Nah, misalkan yang pertama, kita mau ngubah tampilan nih. Ya, aku pengen ngubah tampilannya biar lebih bagus. Maka tampilannya saya ubah lewat menu tampilan atau appearance. Terus silakan pilih themes. Tema. Ya, tema. Tema. Nah, di sini kan temanya pilihannya cuma 3 ya. 1, 2, 3. Ada 2023, 2021, 2022. Nah, saya add new. Ada tombol add new. Di atas ini ada tombol add new, tambah baru. Nah, jadi kalau keunggulannya kalau kita menggunakan WordPress, itu kita mendapatkan akses ke ribuan template gratis. Ya, ribuan template gratis yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, kalau aku biasanya lebih senang pakai template yang gampang ya. Tampilannya udah bagus itu biasanya saya pakai Neve namanya. Oke. Nah, ini ada Neve. Neve boleh. Biasanya saya pakai Neve yang ini, tapi aku pengen nyoba Neve yang baru ini, Neve FSE. Coba ya. Tampilan ini silakan klik install. Sebenarnya boleh nyoba tampilan yang lain ya, tapi nanti silakan dicoba di websitenya sendiri yang lain. Kan tadi sudah bikin 3 website. Kalau sudah aktif bisa nyoba-nyoba template yang lain. Tapi untuk nyoba ini kita biar biar apa seragam ya. Tik aja yang Neve Neve yang biasa ini ya. Install. Install. Ini Neve-nya. Nah, sudah install, terus silakan diactivate. Activate. Nah, ini berarti congratulations sudah activate. Silakan balik ke tab tampilan websitenya, terus di refresh. Refresh. Nah, masih udah berubah tapi belum berubah tampilannya ya. Oke. Nah, keunggulannya template yang Neve ini, dia memiliki starter site. Starter site itu apa? Jadi website kita itu seakan-akan sudah ada isinya. Jadi kita nanti tinggal apa? Tinggal ngedit-ngedit aja kontennya. Maka di sini coba salah satu dari situs bawaan ya starter site ini. Klik di sini. Nanti dia akan menginstall starter site. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada banyak starter site yang siap kita gunakan. Nah, kita pilih yang free. Pilih yang free. Free. Oke.
Nah, terus misalkan aku mau coba yang ini ya, yang web agency ini. Ya, saya klik yang paling ini. Kalau mau yang lain juga nggak apa-apa. Misalkan yang pet shop, yang arsitektur, atau yang ini juga boleh. Shop ini juga boleh. Tapi kalau shop ini nanti installnya lama karena dia ada plugin WooCommerce-nya. Jadi kita pilih yang sebelah ini aja ya, yang web agency aja, yang sebelah kiri atas. Silakan klik import ini ya. Nah, kemudian ini biarin aja conteng. Oke, oke, oke. Terus bawahnya ini silakan klik atau pilih import entire site. Import entire site. Nanti dia akan install plugin otomatis, mengimport konten atau isi otomatis, mengimport setting tampilan otomatis, mengimport widget otomatis, terus menginstal fitur untuk performa website secara otomatis. Nah, kalau sudah konten was successfully imported, kita bisa balik ke tampilan awal website, terus kita refresh. Nah, website kita udah bagus banget ini. Nah, tinggal ganti-ganti aja tulisannya. Oke. Nah, kalau yang websitenya sudah tampilannya seperti ini, silakan ketik di kolom chat sudah jadi. Sudah jadi. Kalau yang belum, silakan ketik belum. Sudah jadi, sudah jadi, sudah jadi. Yang belum ketik belum, nanti kita coba bahas. Ketinggalan, oke. Bapak, mau tanya Mm-mm. Pak, tadi kan Ya. udah try apa tuh Pak? Pokoknya udah yang Neve. Abis itu pilihnya di sini ada yang web agency, blogger atau yang mana Pak? Web agency. Web agency. Import Mm-mm. ya Pak? Iya, import. Pak izin tanya, Pak, kok punya saya nggak ada kayak pilihan macam-macamnya ya Pak untuk Nave-nya? Jadi setelah diinstal sudah activate tadi, Rizka. Belum, Rizka belum install tak Pak, masih milih tema itu. Nah terus Rizka pilih yang Nave ini kan Pak, Hmm. itu kayak cuman satu template doang. Kalau tadi punya Pak Soki kan ada banyak ya, ada yang untuk e-commerce dan lain Eh, sebagainya. ini setelah oh gini, Rizka mau share screen nggak? Boleh, Ya, silakan. izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Oke, ada yang belum ya? Oke, nanti habis ini yang belum share screen. Nah ini kan Nah, itu cuman muncul satu gini Pak. ya karena belum diinstal. Klik install dulu. Oh, klik install dulu. Install dulu, ya. Terus setelah selesai install nanti diactivate. Nah, ini kan masih installing ya. Tunggu bentar. Kalau so mama yang tadi Rizka pakai yang WooCommerce itu, yang shop itu susahnya di bagian apa ya Pak? Nah, coba aja, coba aktifkan. 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 Nah, coba ya, klik yang tombol cobalah salah satu itu, yang atas. Yang ini Pak. Nah, ke atas lagi, habis lagi. Ini Nah, udah itu. pada. Try Yang ini, one of already. Ya, itu. Klik itu. Oke. Nah, silakan pilih yang free, atasnya itu yang free. Oke, free. Nah, kemudian di bawah coba yang shop coba aja. Oke, shop tadi mana? Nah, itu shop import. Oke, import entire site coba. Nah, ini kenapa tadi saya nggak nyaranin itu karena tadi kan ada menginstal dua plugin ya, WooCommerce sama Gutenberg ya. Nah, itu biasanya installing pluginnya agak lama. Nah, karena ini kita pakai website gratisan, kadang ya,
kadang untuk proses installing plugin yang terlalu lama itu dia stuck gitu kadang. Makanya biasanya kalau sebenarnya kita hosting yang beneran ya, kita pakai Neve, install yang mana aja lancar. Tapi kalau ini coba aja, mungkin Rizka beruntung. Nah, installing pluginnya dia lama kan ya. Kalau yang lain tadi kan cepat gitu. Karena kalau untuk shop itu menginstal ada plugin tambahan. Namanya plugin itu WooCommerce. Ya, mungkin sudah ada di modulnya Arkatama ya. Nah, WooCommerce itu ada di modulnya. Nah, kalau kita pilih yang shop ini tadi, WooCommerce-nya otomatis diinstalin. Ya, kita nggak nginstal manual. Ya, otomatis diinstalin sama Neve-nya. Nah, ya kan lama kan? Karena itu. Tapi nggak apa-apa, tunggu aja. Mudah-mudahan bisa. Kalau tadi yang belum itu ketinggalannya sampai mana? Ah, berhasil itu. Install plugin. Nah, Terus tinggal habis itu dulu. gimana, Pak? Ditunggu dulu sampai selesai semua. Itu kan baru 2 tahap. Oh, berarti harus sampai akhir ya, Pak? Yes, sampai akhir. Nah, berhasil kayaknya kamu, Rizka. Soalnya beberapa kali aku nyoba yang di Rizal, cara buka Neve-nya gimana Pak tadi? Jadi tadi ketik pilih menu tampilan atau appearance, terus pilih themes. Nah ini sudah ini, berarti Ini, Pak ya? ini coba nggak close aja close. Oh, di close aja. Buka ya, buka website yang tampilan depan websitenya mana? Ini kayaknya, Pak. Nah, coba di refresh. Di refresh. Nah, udah ya. Ke bawah scroll. Nah, udah ada produk-produknya, tapi nanti ganti-ganti sendiri produknya. Kalau seumpama Rizka mau ganti tema gitu bisa, Pak? Ganti tema bisa. Tapi itu kan datanya udah ada ya. Eh, ganti tema, maksudnya ini Masih, mau yang lain. iya masih semua Rizka mau pakai yang web agency ini. Web agency. Oke, klik import. Klik import. Nah, tapi harus dihapus sebelumnya dipilih. Nah, ini clean up previous importnya diaktifin. Begini. Terus import entire site. Nah, Ini dia akan biasanya berapa lama? Oh, maksudnya berapa kali boleh ganti tema, Pak? unlimited lah. Boleh kapan berapa banyak. Tapi nanti kalau ini kan karena kita masih konten contoh ya. Kalau udah konten yang asli ya jangan diginiin nanti hilang semua yang sudah kita isi. Gitu. Nah, coba di refresh tampilan websitenya. Nah, gampang kan bikin website ya? Oke, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Bapak, izin Yes. tanya. Kan tadi mau diganti juga ke web agency. Itu yang clean up previous importnya dinonaktifin ya, Pak? Diaktifin, bukan dinonaktifin, diaktifin. Diaktifin. Jadi kan kalau kita udah terlanjur memakai starter template yang lama, starter template tertentu, untuk ganti starter template, maka starter template sebelumnya harus dihapus dulu. Kalau nggak gitu nanti tumpang tindih. Kalau tumpang tindih itu risikonya kayak mana? Nah, kalau tumpang tindih itu nanti kayak gini. Nah, misalkan ini kan aku udah import ya starter template, udah ada halaman home, udah ada halaman home about us, portfolio. Kalau misalkan itu nggak di clean up, nanti about us-nya ada 2, portofolionya ada 2, news-nya ada 2, kontak us-nya ada 2. Terus konten-kontennya ini nanti double-double. Nah, paham ya maksudnya ya? That's why kalau kita mau pakai template yang lain, ini sebenarnya bukan template yang lain ya. Jadi kenapa kok tadi aku nyaranin install Neve? Neve itu template yang di dalam template ada banyak template lagi. Jadi misalkan mau kita mau ganti tampilan yang ini ya. Mau ganti tampilan yang ini. Nah, maka ini harus diaktifin yang clean up-nya. Agar yang tadi yang udah terlanjur keisi ini dihapus semuanya. Ya, terus dia import konten yang baru. Gitu ya. Tapi ada juga yang kayak gini caranya. Ini tak off, tapi kontennya juga nggak tak import. Nah, jadi cuma ngimport customizer sama widgetnya. Cuman itu juga pengalaman malah tampilannya berantakan. Jadi memang paling aman sih ini diaktifin terus di import.
gitu. Gitu ya, udah paham ya semua ya? Oke, Pak. Oke, tadi gimana untuk installnya? Jadi kalau yang ketinggalan tadi, mulai sampai install, jadi kan masuknya ke dashboard dulu ya. Yang penting sudah nyampe di sini. Ya, terus di appearance, themes. Nah, themes. Nah, tadi kalau Nivea-nya belum diinstal ini kan adanya 21, 23 sama 22 ya. Diklik add new. Nah, terus nanti setelah add new, di search di sini Nivea gini. Ya, di search. Nah, nanti ada di sini klik install, terus klik activate ya, atau pasang dan aktifkan. Nah, setelah diaktifkan, nanti bisa pilih starter template-nya ya. Nah, ada nanti tampilannya. Nah, kalau sudah keinstall nanti ada starter site. Nah, nanti silakan dipilih starter site yang paling kiri atas ini ya, agar sama. Klik import. Ya, klik import. Nanti diconteng semuanya. Terus bawahnya klik tombol import entire site. Nanti tampilannya kayak gini. Tampilan websitenya akan jadi kayak gini. Nah, ini berarti sudah berhasil install WordPress sendiri, ya. Dan sudah bisa menginstal tema sendiri. Terus pertanyaannya sekarang, kalau misalkan mau ngubah-ngubah tulisan di sini gimana caranya? Gampang kalau di WordPress itu. Asalkan kita sudah login, di atas ada tombol edit page kan? Nah, silakan klik tombol edit page. Edit page. Nah, muncul ini di close saja. Oke, di close saja. Nah, di sini kita bisa langsung ganti tulisannya. Live, ya. Hello. Nah, terserah tulisannya ya. Welcome to my website. Tapi kata-kata ini kayak ini jadul banget ya. Kata-kata apa enaknya ya? Hmm, uh, what can I do for you? Nah, tapi sebenarnya kata-kata ini kurang bagus ya, karena ini adalah header ya. Header itu ditunjukkan dengan ini, ada H1, ini heading. Nah, heading 1 ini biasanya diindeks oleh Google. Heading 1 ini sebaiknya hmm, apa namanya berisi dengan keyword. Nah, jadi misalkan kemarin kan kita sudah riset dengan keyword ya. Eh, misalkan saya banyak jasa pembuatan website. Nah, misalkan gini, jasa web development. Nah, saya tulis kayak gitu. Terus tombolnya ini misalkan diganti tulisannya learn more boleh atau lihat misalkan lihat portofolio gini juga bisa. Hire us misalkan diganti kontak kami gitu ya. Nah, boleh kayak gitu ya. Terus ganti apa ya? Ganti gambar. Gambar ini misalkan diganti bisa ya. Dan bisa di sini gambarnya bisa diganti. Nah, ini sebelah kanan ini oke, add image and video. Gambarnya itu klik klik yang kotak paling luar ini, terus ada tombol replace ini kayaknya. Oh ya, upload. Nah, misalkan aku upload foto yang atau gambar yang lain ya. Oke, bentar tak cari gambar.
Nah, yang foto-foto. Oke, misalkan tak ganti gambar ini. Nah, ini tulisannya akhirnya nggak kelihatan, harus diganti warnanya ya. Aduh, ganti warna di mana lagi nih? Hmm. Oke, gambarnya nggak cocok, ganti dulu. Oke, belum nemu gambar yang bagus ya. Ganti ke isi dari gambar yang ada aja. Tulisannya bisa diganti warna, Pak. Iya, harusnya bisa. Belah mana ya ngubahin? Nggak nemu. Di yang bagian sebelah gambar setting, Pak, yang hitam putih itu. Hitam putih di mana? Bukan di atas tulisan block tool sebelah kanan. Blok. Oh, blok tools ini ya. Di atasnya tuh yang warna hitam putih setengah-setengah lingkaran. Oh, I see. Ini. Oh ya, ini Nah, teksnya teks. warna hitam. Ya. Oke. Ya, ya, ya. Bisa diganti di sini. Ini bisa bisa juga gini. Cari hexnya. Oke. Ya. Nah, tulisannya bisa diganti dan lain sebagainya. Termasuk yang di bawah ini, foto-fotonya juga bisa diganti. Fotonya juga bisa diganti. Ya. Nah, kalau udah, silakan klik update. Pojok kanan atas. Nah, klik update. Nah, nanti webnya udah berubah di view page gini. Nah, udah berubah kan ya? Nah, lihat portofolio kami, kontak kami. Terus kalau misalkan kontak kaminya pengen kalau diklik itu langsung langsung ke WA misalkan. Nah, saya biasanya gunakan WA link. WA.link gini. WA.link. Di sini aku masukin nomor HP, misalkan nomor HP saya 085749665700. Saya kasih tulisan, halo, saya ingin dibantu membuat website untuk bisnis saya. Nah, saya generate WA link. Nah, bisa saya copy ini linknya ini. Oke. Saya klik copy link. Terus saya balik ke website saya. Saya edit page lagi. Terus tombolnya yang ini tadi, kontak kami, tombolnya ini diklik. Linknya ini diganti ya. Nah, linknya diganti. Di paste link yang dari di enter ya. Link yang dari wa.link tadi. Nah, terus update page-nya. Update page-nya. Nah, terus view page lagi. Nah, ini kalau diklik kontak kami, langsung buka WhatsApp. Nah, langsung WhatsApp, terus nulis, halo, saya ingin dibantu buat website untuk bisnis saya. Nah, itu lebih bagus untuk call to action ya. Fania, mohon maaf Pak. Rizal, cara buka V-nya gimana? Oke.
Tadi yang cara buka Neve ya, melalui appearance ya. Mungkin bisa dicoba ini yang Fania. Fania bisa share screen. Cara impor. Halo Fania. Maaf, sudah kok, Pak. Oh sudah, oke. Iya, Yang sudah. Rizal masih belum bisa. Ini Neve-nya di sini ya, di appearance, temps, terus add new. Nanti tinggal di search saja Neve ya. Terus di install terus activate. Ya, install terus activate. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau udah jadi ya. Nah, sekarang berarti tugasnya nanti mungkin di saat mentoring atau apa, semua halaman ini silakan diganti ya. Semua halaman ini silakan diganti, about us-nya juga diganti kontennya. Dan gantinya ini gimana? Klik dulu about us. Nah, terus di sini silakan edit page lagi. Nah, edit page. Ini belum pakai Elementor ya, Pak? Gimana? Ini belum pakai plugin Elementor. Oh, belum. Ya, ini kebetulan sebenarnya sama aja ya, mau pakai Elementor atau apa. Kalau Neve ini dia tidak pakai Elementor, dia pakai ini. Dia pakai apa ini namanya ya? Gutenberg. Ya, sama aja. Jadi apa namanya? Editor namanya itu ini. Ini kamu bacanya apa? What you see is what you get. WYSIWYG ya. Editor for WordPress. Nah, jadi editor untuk WordPress itu banyak. Ada Elementor, ada Beaver Builder, ada Divi Builder, ada Gutenberg. Nah, ini kalau yang Neve ini dia pakai Beaver Builder. Ya, Beaver Builder. Nah, ini dia pakai oh, Otter ya. Otter itu punya siapa? Otter. Otter Blocks ya. Sorry. Oh, punyanya Gutenberg. Nah, Otter Blocks. Sama aja, itu apa? Editor. Elementor juga. Kalau misalkan mau coba pakai Elementor, nanti bisa dicoba juga. Bisa coba di website yang lain. Nah, kalau pakai Elementor itu biasanya nanti silakan di website yang lain, website yang ini ya. Ya, template-nya diinstal template yang lain. Misalkan template Astra atau template apa ya. Cuman kalau aku biasanya pakai Elementor itu berat ya. Jadi website yang menggunakan Elementor itu memang kita mudah untuk ngedit-ngeditnya ini. Tapi dia cenderung berat loadingnya. Loading time-nya dia cenderung berat. Makanya aku biasanya lebih suka pakai Neve ini karena dia pakai Otter termasuk. Jadi Otter ini eh, salah satu turunannya dari Gutenberg. Gutenberg itu editor bawaannya dari WordPress. Jadi bukan dari pihak yang lain. Elementor pun kalau misalkan pakai yang versi free itu terbatas. Jadi kalau misalkan pengen pakai Elementor yang bagus itu pakai Elementor Premium. Nah, Elementor Rising. Nah, Elementor itu harganya segini. Nah, ini $59 per tahun untuk satu website. Nah, kalau misalkan kita mau pakai Elementor yang bagus, tapi kalau pakai Elementor yang gratis ya dia sama aja sih. Nah, tapi kalau yang ini, yang Otter itu gratis ya. Otter Blocks Rising ada nggak? Oh, ternyata dia juga ada yang berbayarnya ya. Oh iya, dia juga ada yang berbayarnya ternyata. Ya nggak apa-apa, pakai Elementor juga boleh. Tapi pakai template yang lain. Misalkan gini, WordPress template nanti silakan search ya. Template good for Elementor. Nah, nanti dicari website-website yang menggunakan Elementor. Atau pada saat kita mau install template, ya,
pada saat kita install template, coba saya balik ke dashboard. Nah, appearance, themes. Nah, pada saat kita add new, nah pada saat kita mau search ini, block themes-nya ini dipilih ya, block themes atau feature filter ya. Feature filter nggak ada ya. Atau kita search-nya itu langsung pakai kode Elementor gini. Nah, bisa pilih-pilih ini lah. Sama aja ya. Silakan dicoba-coba aja. Oke, yang penting sudah berhasil tampil ya websitenya ya. Shaukiharis.gridsight.net. Nah, sudah tampil seperti ini. Silakan disesuaikan halaman-halamannya. Mulai dari home, about us, terus portfolio, terus news, terus kontak us gitu ya. Ini silakan disesuaikan kontennya. Terus tadi nginstal template udah bisa. Nah, sekarang install plugin. Nah, install plugin. Bagaimana cara install plugin? Di sini ada menu plugin sebelah kiri ini. Ya, menu plugin. Nah, biasanya kalau website kita itu masih belum live ya, maka ada satu plugin itu yang penting untuk kita install. Namanya itu under construction ya, under construction. Sorry, klik add new dulu, add new. Terus under construction. Nah, under construction ini atau coming soon ini ya, banyak ya. Banyak versi dari bisa pakai coming soon, bisa pakai under construction itu agar website kita nanti tampilannya under construction atau coming soon. Nah, misalkan aku pakai yang versi ini, saya biasanya pakai yang ini. Sebenarnya boleh pakai yang lain ya, bebas ya. Bisa pakai coming soon, bisa pakai yang lain. Nah, aku biasanya pakai under construction, saya activate. Nah, nanti di sini ada plugin under construction. Ini silakan klik di setting. Nah, nanti kalau ini under construction mode-nya ini saya on gini ya. Nah, langsung saya on, ada save. Nah, maka website ini hanya bisa tak lihat kalau saya login. Misalkan ini aku refresh ya. Nah, ini bisa lihat under construction mode. Kalau misalkan logout ya, logout dari administrator ini, logout misalkan, logout. Nah, kemudian dibuka websitenya, nanti tampilannya kayak gini. Nah, dia under construction. Gitu ya. Jadi agar website kita orang nggak bisa lihat ketika kita lagi ngutak-ngatik website. Nah, tapi ini aku mau login lagi. Oh, login in. Oh, ini harus refresh. Harus dari sini lagi ya. Sini lagi, sini lagi. Installation lagi. Ini login lagi. Nah, kalau sudah login kayak gini, ini ya aku refresh ini. Nah, dia bisa lihat lagi website. Jadi orang lain nggak bisa lihat, hanya kita tok yang bisa lihat ya, atau yang login. Itu namanya plugin under construction. Terus yang perlu kita ketahui lagi ada satu plugin ya yang kita gunakan untuk toko. Ya, jadi misalkan aku juga punya toko online, tufadol.com. Ini jualan apa tas handmade ya. Ini juga bikinnya pakai WordPress dan WooCommerce. Nah, aku nggak bisa tampil.
Nah, ini. Nah, ini juga dibikin pakai WordPress dan WooCommerce ya. Nah, ini kalau kita pakai WooCommerce bisa tampilannya kayak gini. Yang bisa klik di sini. Nah, tapi ini kalau website ini pakai template berbayar ya. Template-nya dia agak bagus. Nah, bisa kayak gini-gini. Nah, ini salah satu contoh ya. Website yang aku punya pakai WordPress dan WooCommerce. Jadi kalau kita bisa pakai plugin WooCommerce dan menguasai WordPress, kita dengan mudah bikin website toko online ya. Nah, toko online kayak gini, gampang banget bikin kayak gini. Nah, sekarang kita mau install WooCommerce. WooCommerce, close. Balik ke dashboard, balik ke plugin, add new. Maaf Pak, ketinggalan. Cara untuk lihat dashboard itu di mana ya Pak? Lihat dashboard. Di sini. Lihat dashboard. Oke, aku close ya. Kalau login ke Infinity Free account ini kan bisa ya. Ya, klik di sini. Nanti ke Softaculous Installer. Terus instalasinya diklik. Terus di sini, nah, klik yang WordPress ini, terus login. Atau cara yang paling gampang lagi gini, biar nggak usah bolak-balik ya. Di sini kan ada users ya. Silakan tambahkan user lagi. Tadi kan usernya hanya ada admin ya. Nah, all user tadi kan baru ada satu user admin ya, administrator. Misalkan aku mau nambah user baru lagi, add new. Misalkan tak kasih nama Syauki, username-nya. Emailnya syauki@yahoo.com. First name-nya Syauki, last name-nya Haris. Website-nya ya website ini. Oke. Nah, password-nya ini kita ngetik sendiri. Misalkan password-nya tadi narasumber, sorry, ini bukan narasumber, Syauki Haris 2023. Nah, ini karena weak ya, dikasih underscore. Oke, nggak apa-apa. Confirm use of weak password. Ini tak hapus underscore-nya deh. Karena mengandung nama ya. Biasanya dia karena mengandung nama itu dianggap lemah passwordnya. Nah, ini dipilih role-nya sebagai administrator. Terus tak add new user. This email already registered. Oh ya, yeah. Sorry. Oke. Nah, pakai yang lain. Add new users. Loh, passwordnya keliru. Kita edit dulu. Edit. Set new passwordnya tak ganti. Oke. Edit users. Nah, ini kan sudah berhasil ya. Nah, kalau misalkan logout, aku coba logout. Nah, kalau misalkan kita cara masuk ke dashboard, itu ada dua cara. Lewat tadi Softaculous, atau dari alamat websitenya ini, silakan belakangnya kasih garis miring, wp-admin. WP itu WordPress, -admin. Enter, nanti muncul halaman login. Silakan dimasukkan alamat emailnya atau username-nya. Nah, kemudian dimasukkan passwordnya. Nah, otomatis kita nanti akan masuk ke dashboard. Gitu ya. Nah, itu cara masuk ke dashboard ada dua. Kalau yang cara cepat pakai slash wp-admin atau garis miring wp strip admin. Tapi kalau mau cara yang nggak perlu masukin username dan password lewat Softaculous. Oke, bisa dipahamin ya cara masuk ke dashboard ya. Nah, sekarang ke dashboard lagi.
Tadi tak jelasin untuk kita membuat toko online, maka kita perlu menginstal plugin yang namanya WooCommerce. WooCommerce. Jadi kalau kita dibuka di website ya, WooCommerce ini, WooCommerce. Nah, WooCommerce itu adalah plugin WordPress yang paling banyak digunakan untuk toko online. Ya, yang lain juga banyak, ada Shopify dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak digunakan memang WooCommerce. Nah, ini adalah website resminya dari WooCommerce. Caranya nginstal, kita tinggal ke plugin, kemudian add new. Terus sama kayak tadi ya. Nah, di search di sini WooCommerce, WooCommerce. Enter. Nanti muncul ini WooCommerce ya. Everything you need to launch an online store. Nah, dia di-develop by Automatic. Automatic itu website perusahaan yang memiliki WordPress ya. Jadi Automatic itu Automatic itu yang punya WordPress. Jadi WordPress itu punyanya Automatic. Ya, ya dia membuat WordPress, bikin WooCommerce, bikin apa namanya? WooCommerce for iOS, WordPress for Android, BBPress, BuddyPress ini yang bikin perusahaan namanya Automatic. Nah, kenapa kok kita pakai WooCommerce? Karena WooCommerce juga dikembangkan oleh Automatic, sama-sama yang punya WordPress. Nah, makanya kita tinggal install aja di sini. Nah, install WooCommerce-nya. Tunggu sebentar. Oke, masih proses. Ada yang ketinggalan tadi? Ketinggalannya sampai mana? Pak, mohon maaf Pak, izin tanya. Ya, silakan. Kan kata kunci saya ada dua ya Pak, frozen Hmm, sama pisang coklat. Berarti di headernya itu saya gimana ya Pak? apa? Pisang coklat sama apa? Frozen food Pak. Frozen food. Oke. Itu rencananya memang satu toko. Iya Pak, Oke. Ya, nggak apa-apa. Berarti nama tokonya apa? dinikmati Pak. Apa? Dinikmati. Oh, dinikmati. Berarti nama websitenya dinikmati frozen food dan pisang coklat. Boleh, nggak apa-apa. Panjang juga nggak apa-apa. Kasih ya Pak. Nggak masalah. Panjang nggak apa-apa. Nah, kalau sudah install WooCommerce ya, sudah download, activate, terus kita bisa setup toko. Nah, kita bisa setup toko, klik aja ini, setup my store. I agree-nya diconteng ya. Kok dia nggak gerak ya? Oke, bentar. Agak loading. Oke, nggak apa-apa. Skip aja ini nggak Pak, apa-apa. kalau ada bacaan I am just starting my business, itu continue ya Pak? Oke, oke. Coba Regina share screen. Tampilannya mungkin beda dengan tempatku.
Nanti kan biasanya ada ini ya, ada sesi mentoring itu dikasih kesempatan untuk share screen satu-satu nggak? Kalau sesi mentoring. Oke, ini which one best describe you? Kalau misalkan sudah punya produk dan sudah berjualan, itu dipilih yang I'm already selling. Kalau yang baru mau memulai, I'm just starting a business. Terserah itu, sama aja kok. Oke, misalkan I'm just starting boleh. Kalau sudah ada foto-foto produknya, boleh I'm already selling. Oke, pilih continue. Nah, ini store-nya dikasih nama apa, terus nanti dipilih produknya, industrinya di bidang apa. Misalkan itu kan F&B ya, food and drink, boleh. Nah, terus Ini apa ya, Pak? itu negaranya, Indonesia. Klik. Lokasi. Nggak bisa milih, kah? Harusnya bisa. Nggak ada. Iya, aneh. Harusnya itu muncul. Nggak ada, Pak. Coba di refresh itu. Refresh. Refresh aja. Yang lain juga tahapannya sama ya. Jadi silakan diikutin langkah demi langkahnya. Hmm. Iya, jadi WooCommerce itu karena dia salah satu plugin yang canggih ya. Jadi memang dia kita memerlukan koneksi yang benar-benar bagus. Kalau bisa menggunakan WooCommerce dengan baik. Karena dia termasuk berat. Nah ini kan kita lagi Zoom ya. Zoom itu termasuk makan resource banyak kan ya. Karena kita harus nerima video. Belum lagi kalau kita on cam kan juga harus mengirimkan video. Itu memakan bandwidth internet kita. Jadi kadang-kala memang kayak gini. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa dicoba lagi ya, Regina ya. Oke, baik, Pak. Langkah-langkahnya gampang kok. Ya, harusnya ini tinggal setup my store. Ini malah tempatku nggak bisa diklik ini. Setup my store-nya. Padahal internetnya ya cepat sih. Coba. Cepat internet. Harusnya sih bisa. Oke, nanti bisa dilanjut ya. Terus jangan lupa karena tadi sudah bikin beberapa website ya. Silakan nanti dicek. Siapa tahu website-website yang lainnya itu sudah aktif ya. Nah, misalkan saya cek sekarang nih, website yang satunya ini masih kotak-kotak biru, belum aktif. Yang ini masih kotak biru, belum aktif juga. Kayaknya mungkin besok baru aktif yang ini. Oke, saya Nah, nanti intinya kalau sudah berhasil install WooCommerce ya. Nah, kalau sudah berhasil install WooCommerce, nanti silakan masuk ke menu produk sebelah kiri ya. All product. Nah, nanti ada menu produk di sini. Ya.
Terus nanti bisa kita nambahin satu-satu produknya. Nah, bisa add new product. Nah, add new product ini misalkan ini produk yang udah ada ya. Coba edit. Nah, kita bisa nambahin foto-fotonya, ya, produk gallery, foto-fotonya ditambahin, harganya berapa gitu ya. Harga umum berapa, harga diskon berapa. Kalau ini misalkan diisi 2, nanti tampilannya bisa kayak gini. Bisa muncul kayak diskonnya gitu loh. Nah, muncul kayak gini. Yang mana sih yang ada diskonnya? Nah, kayak gini. Nah, kalau misalkan harganya 2 itu nanti bisa kayak gini. Nah, nanti diisi regular price sama sale price. Kalau sale price-nya ada isinya, nanti dia modelnya kayak gini. Misalkan ini harganya normalnya 600.000, cuman jadi 550 kayak gini. Nah, terus nanti bisa diisi di produk gallery. Produk gallery-nya bisa ditambah gambarnya, bisa add produk, bisa upload ya. Nanti bisa muncul di sebelah sini. Ini produk-produknya kayak gini. Nah, bisa muncul kayak gini. Nah, bisa dilihat kayak gini-gini. Nah, nanti langsung ada tambah ke keranjang kayak gini. Kalau kita pakai WooCommerce, itu langsung otomatis. Nah, ini masih loading juga muter-muter tempat saya. Harusnya sih lebih cepat ini ya. Nanti tolong ditanyakan ke mentornya yang di bagian mentoring untuk yang URL di jihab.cafe agar bisa diakses gimana caranya ya. Terus nanti biar bisa nginstal WordPress. Bisa nginstal WooCommerce di sana. Tapi kalau misalkan di sana masih nggak bisa, kita pakai aja yang gratis dari Infinity Free ini nggak apa-apa kan ya. Nah, kita juga tetap bisa install. Nanti tampilannya seperti ini. Cuman ya kayak gini, karena website-nya gratis ya. Jadi kadang dia agak, apa ini, agak ngambek-ngambekan gitu ya. Nah, kayak gini dia muter-muter terus aja. Oke, mungkin itu materi hari ini ya. Tentang instalasi WordPress, instalasi template, instalasi plugin. Mungkin ada yang ditanyain sebelum kita akhirin. Susah nggak materinya hari ini? Bisa diikutin kan ya? Susah banget, kata Fania. Susah banget. Iya, nggak apa-apa. Ini teknis ya. Tapi nanti kan ada waktu untuk apa mencoba, terus ada sesi mentoring juga gitu ya, Mbak Bibi ya. Nanti sama mentor juga dibantu. Oke, mungkin waktuku udah habis ya, Bibi ya. Boleh saya akhirin ya? Boleh Pak, monggo Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa mencoba ya. Tadi yang akun-akun yang sudah dipakai itu bisa diinstal WordPress, bisa nyoba template yang lain. Tadi kan sudah bikin 3 website ya. Mudah-mudahan nanti bisa aktif semua besok gitu ya. Waktu mentoring bisa diinstalin. Misalkan mau nyoba plugin apa tadi, Elementor boleh nyoba. Terus yang paling penting sih install WooCommerce dan coba mengupload produk gitu ya. Oke, itu yang bisa kita sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya untuk materi siang ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pak, kasih. Terima kasih banyak Pak Syauki atas pemaparan materi terkait instalasi WordPress. Oke, jadi itu ya teman-teman memang agak kompleks. Sebenarnya simple, tapi kalau misalnya jaringannya nggak mendukung dan lain-lainnya nggak mendukung, memang terkesan sulit. Tapi sebenarnya simple kok. Nanti bisa didalami pada sesi mentoring gitu ya sama Mbak Mulia. Oke, teman-teman, karena tadi kita buka kelasnya dengan doa bersama, langkah baiknya kita tutup juga kelas siang hari ini dengan berdoa. Oke, kepada teman-teman semua, berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, kemudian jangan lupa ya teman-teman untuk mengerjakan post test. Jangan lupa juga nanti join mentoring jam 7 malam. Oke, kalau gitu saya tutup kelas pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.